Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai kamu sekalian sampai selamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Mari kita muliakan Tuhan dengan semua perhatian aktivitas kita satu hari ini. Dan mari kita diberangkatkan firman Tuhan yang saya bacakan dari Yohanes 6 ayat 47. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Martin Luther mengatakan, jalan menuju keselamatan itu adalah hanya karena iman. Sola fide. Iman itu sendiri dirumuskan di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman tidak dapat diurai dengan logika atau akal pikiran kita yang terbatas dan yang sempit. Misalnya tentang kematian, logika kita tidak akan dapat menjelaskan kapan kita mati, apalagi untuk mengurai dan menjelaskan tentang kebangkitan dari kematian tersebut. Demikian juga surga. Surga tidak dapat kita jelaskan dengan akal berpikir kita, dengan logika kita yang sempit. Tapi kita mengimani bahwa ada surga. Benar, di Wahyu 21 dijelaskan bagaimana surga itu di sana tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi tangisan, dan tidak akan ada lagi kematian. Tetapi logika kita yang selalu ingin tahu menuntut lebih dari sekedar penjelasan itu. Maka untuk yang tidak kita lihat, untuk yang tidak kita ketahui itu, jalan untuk mengetahuinya agar Roh Kudus yang memberi pencerahan hanya iman. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, walau iman itu tidak dapat kita jelaskan dengan logika, tetapi iman itu adalah sesuatu kepastian, sesuatu yang dapat kita yakini. Dan iman itu memberikan kepada kita keyakinan dan pengharapan. Keyakinan dan pengharapan akan memenangkan kita dalam setiap pertandingan dan pergumulan hidup kita. Misalnya kita melihat peperangan antara Daud dan Goliat. Dari segi fisik, dari segi ketangkasan, tentu Goliat yang seharusnya menang secara logika. Karena Goliat adalah perwira dari orang-orang Filistin yang sudah terlatih berperang. Secara fisik, dia adalah raksasa yang sangat besar. Sementara Daud di satu sisi, hanya seorang gembala yang tidak biasa berperang. Dan secara fisik dia lebih kecil, tetapi dengan keyakinan dan iman kepada Tuhan, maka Daud mendapatkan dan memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Dan itu menjadi cerita legenda. Kalau ada pertandingan misalnya sepak bola antara tim yang kecil dan tim yang besar, sering sekali kita mendengar ada istilah mengatakan, ini pertandingan antara Goliat dan Daud atau David. Dan dalam sejarah kita melihat misalnya tim Korea Selatan pada kejuaraan Piala Dunia, di periode-periode yang lewat, mereka dapat mengalahkan tim-tim raksasa, tim-tim besar dari Eropa. Sekali lagi, modalnya adalah keyakinan. Dalam kehidupan kita juga menghadapi banyak pergumulan. Karena kemiskinan, karena penderitaan, dan banyak hal lagi. Dan ketika kemiskinan, penderitaan itu membuat semangat kita kemudian menjadi jatuh. Tidak jarang dari antara kita yang berputus asa. Kenapa demikian? Karena tidak ada iman, tidak ada keyakinan bahwa badai pasti berlalu, penderitaan itu akan berakhir, dan di balik pelangi pasti, di balik hujan pasti ada pelangi. Keyakinan yang demikian akan menguatkan kita menjadi tahan uji dan menjadi pemenang. Dan lebih daripada itu, ketika kita percaya di dalam Yesus bahwa hidup bukan hanya di dunia, kita percaya bahwa ada kehidupan yang kekal, maka yakinlah kita juga menjadi pemenang, menjadi pewaris kerajaan surga.
Karena itu firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Maka saudaraku yang kekasih, percaya saja kepada Yesus, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.